Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya nikmat terbesar bagi orang yang beriman, bagi orang yang berislam adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Itu puncaknya. Jadi nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang beriman ada dua. Yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman. Itu yang kemudian wajib kita syukuri terhadap nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain daripada itu, nikmat yang kita miliki yang tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat fisik, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak. Itu semuanya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalil umum mengatakan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bergerak sekecil apapun melainkan itu adalah nikmat dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bergegas dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Karenanya bagi yang merasa dirinya Islam, bagi orang yang merasa dirinya berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan aturan main untuk bagaimana kita hidup di muka bumi ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita itu Allah mengetahui semuanya. Makanya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, lalu Allah memberikan instruksi di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah janjikan kepada orang yang bersyukur tersebut, maka Allah akan menambahkan nilai-nilai keberkahan, nilai-nilai kebaikan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan nikmat tersebut disyukuri. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tersebut ingkar, kufur, tidak mau bersyukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan indikasi, Allah memberikan pemberitahuan. Allah tidak langsung mengatakan walahum adzabun azim. Allah tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi Allah hanya memberikan peringatan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab saya, kata Allah, sangat begitu besar. Artinya Allah tidak mengancam kemudian orang yang tidak bersyukur dengan azab yang sangat begitu pedih, tidak. Cuma Allah memberikan pemberitahuan kepada orang tersebut bahwasanya azab Allah sangat begitu pedih, tidak langsung diancam. Ini indahnya bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kita wajib berselawat kepada sang reformasi dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam kitab Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Diserukan bagi orang yang masih merasa punya iman di dalam hatinya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang kemudian masih merasa punya iman di dalam hatinya, hendaknya kalian membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, kalau kita kemudian mengatakan cinta kepada Allah lalu tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut ditolak. Maka syaratnya di dalam Islam syarat yang ada di dalam Islam, ketika kita mencintai Allah, maka harus wajib mencintai Nabi. Makanya Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti saya, kata Nabi. Kata Allah, maka ikuti Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa jaminan ketika kita cinta kepada Allah, lalu kita mengikuti instruksi yang telah diperintahkan oleh Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada orang tersebut. Jadi enggak bisa dilepaskan antara cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah lalu tidak mau ikut Nabi, maka omong kosong. Sebaliknya, mau ikut Nabi tapi tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga omong kosong. Keduanya tidak dilepaskan. Keduanya ini tidak bisa dilepaskan. Allah memberikan aturan di dalam Islam itu lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan risalah-risalah yang harus kemudian yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti keseluruhan. Maka ketika Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sebetulnya apa yang dikatakan Nabi itu, yang keluar dari lisan Nabi itu, pada sejatinya itu adalah instruksi dari Allah. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kemudian berbicara mengikuti hawa nafsunya. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan ayat tersebut di dalam realita kehidupan kita, maka perlu kiranya kita untuk bagaimana kemudian memperbanyak selawat setiap hari, setiap malam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, orang yang paling dekat kelak denganku di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Maka dari itu semoga kita menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan itu, maka kita harus memperbanyak di setiap hari, setiap malam, untuk bagaimana kemudian kita membacakan salawat kepada Nabi. Makanya marilah kita membaca salawat untuk memulai kajian YouTube pada pagi hari ini dengan pembacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad, dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barakah, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Jadi begini, jika nanti teman-teman yang melihat YouTube ini atau teman-teman yang mendengar melihat apa yang saya paparkan tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, maka mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Artinya saya tidak menjustis saya adalah orang yang paling benar, tidak. Karena saya statusnya masih makhluk. Saya statusnya makhluk karena makhluk itu dalil umum mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Makhluk itu, manusia itu adalah tempatnya mahallul khata', tempatnya salah, wan nisyan, dan lupa. Artinya bila mana apa yang saya paparkan kemudian tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, maka mari kita selesaikan dengan forum diskusi. Misalnya saya sampaikan nanti baik hadis, baik Al-Quran, baik pendapat ulama yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, jangan pernah mencela, karena tidak ada gunanya itu kan. Silahkan mencela nggak apa-apa, tapi kan di situ Anda yang rugi. Kita selesaikan lewat forum diskusi. Ke depan dari sekarang, baik besok maupun yang seterusnya, jika menemukan sesuatu yang tidak sepaham dengan Anda atau tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Baik, pada kesempatan kali ini pemula untuk membuka kajian YouTube BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa STISA, saya pribadi akan memulai dengan kajian tentang ilmu. Apa poin-poin yang diperlukan tatkala kita mencari ilmu sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ketika mencari ilmu, baik secara pemahaman, cepat paham ketika belajar. Ini berbentuk argumentatif ya. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan ilmu? Ini saya paparkan dulu apa yang dimaksud ilmu, nanti seterusnya saya akan sampaikan, saya akan terangkan apa saja yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu, yang harus diperlukan, yang harus dimiliki bagi orang yang penuntut ilmu. Nah, maka perlu kiranya yang pertama untuk saya sampaikan bahwasanya dari beberapa definisi ilmu, para ulama itu banyak perbedaan pendapat, baik secara ilmu yang dimaksud di dalam usul fiqh, di dalam hadis, di dalam pendapat-pendapat ulama. Itu kemudian ulama banyak perbedaan pendapat, tapi tujuannya satu, tetap ilmu itu baik. Ilmu itu baik.
Akan tetapi saya coba mendefinisikan di sini salah satu pendapat ulama bahwasanya ini yang gampang, yang ringan ini yang saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Idraku ma min sya'nihi ayyulama ala ma huwa bihi fil waqi'. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut pemahaman tentang perkara yang bisa diketahui dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu ilmu. Jadi orang mengetahui tentang sesuatu apapun dia dan sesuai dengan realita fakta yang sebenarnya, itu disebut dengan ilmu namanya. Disebut dengan ilmu. Nah, kemudian dalam teori kajian filsafat ada perbedaan memang antara ilmu dengan pengetahuan. Ini ada dua perbedaan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Itu berbeda. Kalau ilmu itu konteksnya secara umum. Ilmu itu konteksnya secara umum. Lebih ringan pemahamannya daripada pengetahuan. Itu ilmu. Ilmu contoh seperti ini. Waktu subuh itu sejuk misalnya. Ini kan banyak dari anak kecil, orang yang dewasa, orang tua itu tahu bahwasanya biasanya dingin kan waktu subuh kan, cuacanya dingin. Itu namanya pengetahuan, tahu. Akan tetapi, nah, pengetahuan tersebut disebut dengan ilmu. Jadi tahunya tersebut disebut dengan ilmu. Waktu subuh sejuk. Akan tetapi untuk mengukur derajat, berapa derajat Celcius cuaca pada saat subuh, itu disebut dengan pengetahuan. Jadi lebih rumit dan lebih mengerucut pengetahuan. Itu biasanya secara umum itu pengetahuan. Apa ilmu? Jadi gambarannya secara umum itu disebut dengan ilmu. Lebih spesifiknya untuk lebih terperincinya itu disebut dengan pengetahuan namanya. Makanya ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, kemudian secara ilmu itu juga terbagi menjadi dua macam. Ilmu para makhluk artinya itu terbagi menjadi dua macam. Di dalam usul fiqh, ilmu itu terbagi dua macam. Yang pertama disebut dengan ilmu daruri namanya. Apa ilmu daruri? Yang pertama, ilmu daruri, apa yang dimaksud dengan ilmu daruri? Ma la yaqa'u an nadharin wastidlalin, yaitu suatu fan ilmu yang diperoleh dengan tanpa berpikir dan tanpa menggali dalil. Itu daruri namanya. Terbagi menjadi dua. Ilmu makhluk itu terbagi menjadi dua. Contoh, matahari terbit dari timur, itu daruri. Tanpa harus menggali dalil, itu daruri namanya. Anak kecil tahu kan bahwasanya matahari itu terbit dari timur, tenggelam ke ufuk barat. Orang tua, orang dewasa semuanya, karena ini hukum alam. Semuanya orang akan tahu bahwasanya matahari muncul dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Tanpa menggali dalil. Itu namanya daruri. Kemudian ilmu makhluk yang kedua adalah disebut dengan muktasab. Apa yang disebut dengan ilmu muktasab tersebut adalah al-mawqufu 'ala an-nadhari wal istidlali. Ilmu yang dihasilkan melalui proses berpikir dan pencarian dalil. Artinya harus berpikir dan mencari dalil. Semisal ilmu tentang baru datangnya alam yang dihasilkan melalui proses berpikir tentang alam dan fenomena alam yang selalu berubah-ubah. Nah, ini harus mencari dalil. Contoh, solat misalnya. Solat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Solat duhur ada berapa rakaat? Nah, itu kan harus mencari dalil. Apa kemudian bacaan-bacaan yang termuat di dalam solat itu harus diproses lewat mencari dalil. Artinya manusia itu dituntut untuk berpikir, itu namanya muktasab. Itu ya, secara umum ilmu makhluk terbagi menjadi dua itu. Jadi kemudian apa esensi yang kemudian diperlukan bagi orang li talibil ilm, bagi orang yang kemudian mencari ilmu? Apa poin-poin penting yang harus dilakukan, yang harus diprioritaskan bagi orang yang sedang menuntut ilmu? Yang pertama kita harus menata niat dengan baik, ya. Itu puncaknya. Yang pertama kita harus menata niat dengan baik. Artinya karena apapun itu kan dimulai dengan niat. Termasuk melakukan apapun, baik mau minum, mau makan, mau tidur, mau sholat, itu biasanya disertai dengan niat. Apalagi sholat. Sholat itu tanpa niat itu enggak sah. Karena Syafi'iyah. Karena tempatnya niat itu di dalam takbir muqtaranan di dalam hati muqtaranan bit takbir. Mahalluha fil qalb
tempatnya di dalam hati dan bersamaan dengan takbir itu sholat, niat dalam sholat. Artinya ketika seseorang kemudian telah menata niatnya dengan rapi untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang tersebut. Contoh biasanya beda ketika kemudian ada seseorang yang berangkat sekolah, berangkat kuliah disertakan dengan nilai niat-niat kebaikan ataupun dengan orang yang tidak berniat. Itu beda ya. Biasanya proses belajarnya lebih ringan, menangkap materi lebih mudah untuk dipahami. Itu biasanya disertakan dengan niat. Karena di dalam hadis Bukhari, itu biasanya hadis yang pertama yang dimuat oleh Al-Imam Bukhari itu berbicara tentang niat. Jadi faqala Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya buruk, maka yang dihasilkan perkara-perkara yang buruk. Kalau niatnya baik, maka yang akan dihasilkan adalah perkara-perkara yang baik. Artinya perlu untuk bagi seorang siswa, apalagi setingkat mahasiswa, untuk menata niatnya dari awal. Maksudnya dari pondasi yang pertama, karena ini mabda namanya, pondasi. Kalau niatnya sudah benar, maka hasilnya akan maksimal, akan benar. Contoh ketika ada seseorang kemudian mahasiswa berangkat dari rumahnya, tidak berniat, asal berangkat saja, nggak ada niatan untuk mencari ilmu, biasanya lain, hasilnya lain nanti. Beda dengan orang yang berniat. Akan disiapkan kitabnya, akan disiapkan bukunya, akan disiapkan pulpennya. Karena sudah ada niatan sebelumnya untuk mencari ilmu. Jadi itu ya. Kenapa kemudian kita perlu untuk menata niat? Karena niat itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah akan memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah, niat karena Allah, niat saya belajar karena Allah, atau nawaitu lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh niat itu disertakan dengan kehidupan dunia? Artinya niat tidak karena Allah. Misalnya niat belajar hukum nih, belajar hukum tata negara, belajar hukum pidana, belajar hukum perdata, pengen jadi lawyer misalnya. Jadi niat yang pertama niat karena Allah. Yang kedua pengen jadi ini, nggak apa-apa. Termotivasi oleh keduniaan itu nggak apa-apa. Karena kan statusnya kita hidup dunia. Akan tetapi yang pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok ini perlu? Karena biasanya sesuatu yang disandarkan kepada Allah, diniatkan karena Allah, tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang mengecewakan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang mengecewakan. Jadi kalau kita sudah niatnya karena Allah, ke depannya, jadi niatnya karena Allah, belajar ilmu hukum, belajar misalnya masuk kampus hukum, sudah niat karena Allah, besok ketika lulus jadi apapun dia nggak akan pernah kecewa. Jadi lawyer kah, bersyukur. Jadi ini kah, nggak jadi lawyer, cuma jadi dosen atau jadi guru ataupun yang lainnya, itu nggak akan pernah menemukan kekecewaan. Kenapa? Karena sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Beda kemudian dengan orang yang tidak mempunyai niat karena Allah. Misalnya niat masuk kampus hukum misalnya, pengen jadi lawyer atau pengen jadi hakim. Niat pertamanya itu tuh nggak disertakan niat karena Allah. Maka ketika lulus nanti dia tidak menjabat sebagai hakim, tidak mempunyai jabatan hakim, tidak mempunyai jabatan lawyer, maka akan menemukan kekecewaan. Kenapa? Karena yang dikejar tidak digapai, maka akan menemukan kekecewaan. Maka perlu kiranya untuk bagaimana kemudian kita menata dengan niat dengan baik. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diiming-imingi dengan niatan keduniaan, nggak apa-apa untuk memberikan motivasi dan semangat bagi kita. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu itu niatnya, sudah luar biasa karena Allah. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu niat karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kekal sampai sekarang. Walaupun orangnya wafat di beberapa abad yang lalu, tapi kalau niat mencari ilmunya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan detik ini seolah-olah mereka semuanya masih hidup. Kenapa? Karena sudah niat lurus karena Allah Subhanahu wa taala ingin membantu agama Allah. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ketika Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an tersebut, in tansurullah, jika kamu menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan membantu menolong kalian. Artinya bukan Allah lantas butuh terhadap pertolongan kita, bukan. Ini aturan main yang ada di dalam Al-Qur'an. Untuk bagaimana kemudian kita mempunyai tugas dan fungsi selama hidup di dunia bagi orang yang merasa dirinya Islam, mempunyai tugas untuk bagaimana menyampaikan risalah-risalah kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi. Kalau umat-umat sebelumnya
Kalau umat-umat sebelumnya, umat nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika nabinya wafat maka risalahnya berhenti di situ. Beda dengan Nabi Muhammad akhirul anbiya wal mursalin yang ketika diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran-pelajaran baik yang termaktub di dalam Al-Qur'an, maka ketika nabinya wafat umatnya yang mempunyai amanah untuk melanjutkan risalah tersebut. Makanya Islam abadi sampai sekarang. Kenapa? Karena fungsinya sama. Nabinya fungsi nabi dengan umatnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mengajak kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu. Ajaklah mereka ke dalam jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang lembut, wal mau'izatil hasanah, dengan cara mau'izah yang hasanah, yang baik, dengan suri tauladan yang baik. Itu fungsi daripada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun nabinya telah wafat, maka kita mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana menyuarakan segala bentuk kebenaran, segala bentuk nilai-nilai kebaikan yang telah diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik lewat Al-Qur'an maupun lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama, kita harus menata niat dengan baik. Sehingga kalau niatnya sudah benar, insyaallah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, ini perlu dan urgen untuk bagaimana kemudian saya sampaikan. Yang pertama menata niat, yang kedua kita sebelum belajar harus mengedepankan akhlak. Makanya ulama-ulama dulu ketika ada anaknya mau belajar, bahkan ada satu riwayat, ada satu kisah seperti ini. Ada seorang yang mau mengantarkan anaknya untuk mondok. Berangkat tuh dari rumahnya. Nyampe ke depan rumahnya, ke depan rumah kiainya, ternyata si anak itu mengambil dedaunan yang ada di depan rumah kiai tersebut, guru tersebut. Apa yang dikatakan oleh orang tua dari anak tersebut? Dibawa pulang. Kamu jangan mondok dulu, akhlak kamu tidak benar. Segitunya kalau dulu. Orang tua mengedepankan akhlak, anaknya dididik dengan akhlak, sehingga yang didapat ilmunya barokah. Kenapa kok saya perlu menyampaikan ini? Karena status saya masih mahasiswa itu kan. Saya masih menyandang status mahasiswa, yang mana mahasiswa itu biasanya nggak pandang bulu, siapapun yang salah dikritisi, termasuk guru misalnya. Itu sudah biasa teman-teman mahasiswa. Kalau menemukan kesalahan, siapapun dia yang salah dikritisi habis-habisan, dihina, dicerca, dicaci maki. Nah, saya coba menyampaikan ini supaya kita dapat meminimalisir, ya, meminimalisir terhadap perilaku-perilaku yang tidak benar itu kan. Makanya perlu memang kita untuk bagaimana kemudian al-adab qoblal ilm, kata ulama terdahulu, adab akhlak itu sebelum mencari ilmu. Jadi kedepankan akhlak, bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan dosen, bagaimana berinteraksi dengan guru, bagaimana berinteraksi dengan dosen. Kalau adab dan akhlaknya sudah benar, maka Allah akan memberikan kemudahan terhadap apa yang kita pelajari. Memang ada sebagian mahasiswa itu kan, saya nggak menyebutkan keseluruhan, sebagian kecil, dia belajar nih di depan gurunya, belajar hukum, belajar fisika, belajar kimia. Habis belajar ternyata tidak sependapat dengan gurunya. Apa yang dia katakan? Gurunya terkadang ada yang dihina, ada yang dicerca, ada yang dicaci maki. Nggak cukup sampai di situ. Terkadang gurunya keluar di dalam kelas dibicarakan. Itu biasanya pekerjaan sebagian mahasiswa lah. Karena mahasiswa itu sudah mempunyai nalar-nalar kritis. Jadi siapapun yang mengajar tidak sesuai dengan fakta dan realita yang sebenarnya, maka harus dikritisi. Itu biasa memang sekelas mahasiswa yang memang seperti itu. Jadi kita harus menata akhlak dengan baik sehingga yang didapat adalah ilmu barakah. Yang didapat menjadi ilmu barakah. Kemudian tidak cukup di situ, supaya ilmu kita barakah, belajarnya mudah. Selain dari menata akhlak dengan baik, salah satu bentuk adab dan akhlak, beda ya, antara adab dengan akhlak itu beda. Saya menyampaikan secara umum di sini karena yang menonton ini kan enggak hanya orang-orang Islam itu kan. Ini kan kalau media secara umum, jadi siapapun boleh mengakses dan boleh melihat. Kalau adab itu lebih umum daripada akhlak. Kalau adab adalah
suatu perilaku baik yang tidak membutuhkan keislaman atau keimanan. Itu adab. Jadi orang kafir punya adab, tapi orang kafir itu tidak punya akhlak. Nah, kemudian apa esensi poin pentingnya? Kalau akhlak itu biasanya hanya lekat pada orang yang beriman. Makanya kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu punya akhlak. Akhlaknya berada dalam Al-Qur'an. Akhlak yang sangat begitu luar biasa. Makanya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak lagi yang disebut di situ. Kalau adab, orang kafir punya adab tapi enggak punya akhlak. Karena akhlak ini hanya melekat kepada orang yang beriman. Makanya disebut dengan peradaban Yunani. Adab. Kalau orang yang beriman itu akhlak. Makanya kalau di Korea, di Cina itu orang sangat punya akhlak. Sangat punya adab tapi enggak punya akhlak. Di Korea, di Cina itu kalau mau membeli nih ngantri betul. Jadi antara 1 dengan 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu ngantri. Ikut nomor antrian, enggak ada yang nyelor-nyelor kayak gini, enggak ada. Ikut antrian. Itu namanya adab. Tapi di situ minuman keras, perzinahan biasa. Kenapa? Karena enggak punya akhlak, hanya punya adab. Nah, makanya dididik di dalam Islam hanya Islam yang mempunyai akhlak. Adab sama. Orang Islam juga punya adab dan akhlak. Artinya kalau di Islam kan rinci. Jadi cara berbicara pun diatur, cara berinteraksi pun diatur, cara melihat pun diatur, mulut pun diatur dalam Islam. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Jangan membicarakan kejelekan orang lain. Nah, ini yang kemudian akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak namanya. Jadi telinga, bagaimana fungsi telinga itu diajarkan oleh Al-Qur'an, diajarkan oleh Nabi. Bagaimana fungsi mulut, bagaimana fungsi mata. Kemudian diatur dalam Al-Qur'an, tundukkan kepada yang maksiat, jangan melihat yang maksiat, lihat perkara yang baik-baik. Ghuddul basar namanya, menundukkan pandangan. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama menata niat, yang kedua harus punya akhlak. Kenapa ini urgen saya sampaikan? Karena sekarang kita itu di Indonesia, dimanapun lah secara umum, itu krisis orang baik, Pak. Teman-teman, krisis orang yang baik. Artinya orang yang pintar sudah banyak, luar biasa. Akan tetapi ini mencari orang yang baik itu sulit. Mencari orang yang berperilaku dan mempunyai etika akhlak yang baik itu sulit. Orang-orang yang menjadi orang besar di sana itu bukan orang yang bodoh, itu semuanya punya ilmu. Akan tetapi nggak ada nilai-nilai kebaikan. Ya mungkin yang pertama itu niatnya nggak tertata dengan rapi. Yang kedua nggak punya akhlak. Sehingga apa? Jadi pejabat makan uang rakyat. Jadi koruptor. Itu koruptor bukan lulusan SD, bukan lulusan SMA. Itu mayoritas koruptor itu kebanyakan lulusan S1, S2, S3. Bahkan sampai nggak ada S-nya tuh. Karena tidak ditata dengan niat dengan baik, tidak punya akhlak, apa yang terjadi? Makan uang rakyat. Sehingga apa? Yang terjadi? Ya kayak gitu. Kalau tidak dibarengi dengan niatan yang baik, tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, nggak ada punya tanggung jawab dalam hatinya, asal makan saja, uang rakyat dimakan triliunan. Ini tugas dan fungsi mahasiswa sebetulnya. Itu bagaimana mahasiswa itu sejak dini menata akhlak dengan baik. Sehingga besok kalau kita menjadi orang besar, menjadi orang-orang pejabat, menjadi DPR, menjadi badan legislatif, menjadi badan yudikatif, itu enggak akan memakan hak rakyat, menjadi pejabat yang amanah. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu tatkala memimpin umatnya sangat begitu luar biasa. Sayyidina Umar, wah sangat begitu luar biasa. Enggak makan hak rakyat, Pak. Sekarang beda. Ada orang hebat naik, bahkan ada tujuannya di situ, sudah ada niatan macam-macam, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Setelah jadi makan hak rakyat, makan aspal, proyek macam-macam. Kenapa? Karena mungkin gak ada niatan yang baik, yang tulus, yang ikhlas, yang ditata di dalam hatinya. Sehingga ketika menjadi pejabat yang tidak benar. Ini perlu bagi teman-teman mahasiswa, mari kita tanam niat yang baik, kita gunakan sejak kalau kita sudah terbiasa saat menyandang status mahasiswa, sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang baik, tidak memakan hak orang lain, tidak korupsi waktu, tidak mengkritisi berlebih-lebihan terhadap dosennya, terhadap gurunya. Insya Allah besok Anda menjadi orang besar, akan menjadi orang yang besar yang baik. Anda kan tidak menjadi orang yang besar, enggak apa-apa. Menjadi koli yang baik, enggak merampas hak orang lain.
menjadi petani yang baik. Kenapa? Karena sudah terbiasa menjadi orang yang baik sejak belajarnya. Dan nggak akan pernah mengeluh. Ini takdir dari Allah. Misalnya yang jadi petani, teman-teman mahasiswa, jangan pernah mengeluh. Itu bukan kehinaan bagi Anda. Bukan kehinaan. Lebih baik jadi petani, Pak, daripada menjadi pejabat yang makan uang rakyat. Itu kan? Jadi pejabat yang jujur, yang amanah, yang peduli terhadap rakyat. Ya, tanamkan sejak sekarang. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah mencuri, jangan pernah berzina. Artinya, kalau teman-teman sudah menjadi menyandang mahasiswa, menyandang status mahasiswa, melakukan perkara-perkara yang tidak benar, misalnya makan nih, jadi makan, sumbangan kelasnya dimakan, ada sumbangan di dalam kelasnya untuk membeli ini. Oh, ternyata dari ketua kelasnya dimakan, belajar korupsi. Akhirnya ketika menjadi orang besar nanti juga berpotensi melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Akan tetapi kalau ditanamkan sejak dini akhlak-akhlak yang baik, maka ketika menjadi apapun, dihantamkan dengan keadaan apapun, tercekik, dia nggak akan pernah memakan hak orang lain. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi hindari perkara-perkara yang kemudian dapat merusak kita di masa yang akan datang, di masa depan. Karena syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda yang hari ini mempunyai tugas besar memimpin bangsa dan negeri besok. Jadi kalau pemudanya hari ini sudah suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka makan yang bukan haknya, maaf, ada yang suka berzina, maka ke depan negara ini akan jadi apa? Akan jadi hancur. Kenapa? Karena sudah pemudanya hari ini sudah enggak mempunyai halangan. Tetapi jika pemuda hari ini belajarnya betul, tidak terbiasa dengan perkara-perkara maksiat, tidak minum minuman keras, tidak minum topi miring, arak, khamr, yang lainnya, maka insyaallah bangsa ini akan menjadi bangsa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya menjadi bangsa yang maju. Jadi enggak stagnan di sini saja, enggak hanya berkembang sejak dulu kita berkembang, Pak, sampai sekarang kita berkembang. Kenapa? Ya karena itu koruptor semakin banyak meningkat yang ada di Indonesia, kemiskinan, krisis ekonomi sangat begitu luar biasa. Kemarin sempat terjadi tatkala bantuan corona bagi orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, ternyata masih ada orang saja yang melakukan aksinya menggunakan atau memanfaatkan keadaan-keadaan tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Masya Allah, tidak berpikir itu kan. Jadi sekarang mungkin Anda enak melakukan tindak pidana korupsi, tapi ingat, Anda punya anak, Anda punya keturunan. Besok yang akan melanjutkan generasi bangsa ini, kepemimpinan bangsa ini adalah anak dan cucu cicit keturunan Anda. Jadi itu. Jadi mari kita, sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang baik, besok ketika kita menjabat, nggak akan ada orang yang menemukan kejelekan kita. Terjun ke politik nih, ada orang baik, mahasiswa baik, sejak di kampusnya baik, terjun. Besok menjadi orang masuk ke partai-partai tertentu. Saya nggak menyebutkan partai A, partai B. Misalnya secara umum, masuk partai-partai tertentu. Sejak jadi mahasiswa baik, menjadi pemimpin yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Musuh-musuh Anda tidak akan pernah menemukan kekeliruan Anda. Artinya kalau Anda pernah mencuri lalu terjun ke politik, maka akan dikatakan oleh lawan politik Anda, jangan coblos dia, jangan pilih dia. Dia sejak dulu sudah biasa makan uang teman-teman mahasiswanya, maka besok dia akan makan uang rakyat. Nah, dia akan seperti itu. Udah sejak dulu dia biasa mencuri ayam, maka besok dia akan mencuri uang rakyat. Jadi mari kita tanamkan pada hati kita, niatkan ikhlas karena Allah untuk mencari ilmu. Jadi apapun besok jangan pernah menuntut kepada Allah, jangan pernah kecewa. Artinya, ya Allah, kenapa saya kuliah hukum, kenapa kok saya enggak jadi hakim? Jangan. Besok terima saja, takdir Allah itu adalah yang terbaik. Yang penting untuk bagaimana kemudian kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jadi itu yang kedua. Pertama menata niat, yang kedua harus punya akhlak. Dan jangan lupa, supaya ilmu kita barokah, supaya belajarnya gampang, doakan guru-guru kita di dalam nilai-nilai kebaikan. Berangkat sekolah misalnya yang dari rumah, doakan, kirimin Fatihah gurunya. Semua guru sebelum berangkat, ya Allah, doakan gurunya, semoga ilmu yang telah diajarkan oleh guru saya, yang dipelajari oleh saya, ya Allah, menjadi ilmu yang barokah. Kirimin Fatihah gurunya, enggak usah sebut satu-satu, enggak apa-apa, yang penting secara umum, sebutkan secara umum saja. Kirimin Fatihah. Berangkat pulang dari kuliah, pulang dari tempat belajar, kirimin Fatihah kembali. Apa yang didapat semoga menjadi ilmu yang barokah. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan
terhadap apa yang kita pelajari. Dan yang selanjutnya yaitu perlu ini kiranya bagi umat Islam, bagi talibil ilm, bagi orang yang menuntut ilmu, bagi yang berislam, yang beriman tentunya, itu bagaimana kemudian kita menjauhi perkara-perkara maksiat. Artinya jangan melakukan hal-hal macam-macam. Jadi kalau sudah niat mencari ilmu, berangkat dari rumah niat mencari ilmu, jangan sampai ke kampus pacaran. Ya ketemu sama pacarnya dalam kelas satu ruangan berduaan dalam kelas. Jangan dicampuri dengan maksiat. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau campur adukan perkara yang benar, yang hak dengan perkara yang batil. Maka hasilnya tidak akan pernah maksimal. Kalau sudah niat mencari ilmu karena Allah, jauhi perkara biasa, godaan itu biasa. Jadi digoda oleh perempuan bagi yang laki-laki, yang perempuan digoda oleh laki-laki itu sudah biasa. Tinggal bagaimana kita memfiltrasi diri. Oh, ini godaan. Ini yang diberikan yang seperti itu bukan lantas Allah mau menurunkan derajat kita. Bagi yang laki-laki misalnya, yang laki-laki dikirimin seorang perempuan yang sangat begitu menarik misalnya, itu sebetulnya Allah mengirimkan godaan tersebut untuk mengangkat derajat kita kepada taraf yang lebih tinggi. Diuji nih, mampukah orang ini, si A misalnya diuji dengan perempuan yang cantik ini, mampukah tidak dia? Mampu apa tidak dia? Kalau mampu, artinya tidak terpengaruh oleh godaan wanita, maka Allah akan mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Sebetulnya itu ujian. Dikirimin ini macam-macam itu berbentuk ujian. Karena biasanya Allah mau mengangkat derajat siapapun. Sekelas Nabi, sekelas Rasul, ketika Allah mau mengangkat derajatnya, Allah memberikan ujian-ujian tertentu terhadap orang tersebut. Makanya ada 5 Nabi Ulul Azmi. Itu Nabi Muhammad disebut dengan Nimin, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini 5 nabi, yang lain bukan tidak mulia, yang lain sama-sama mulia, nabi dan rasul yang lainnya mulia. Akan tetapi 5 nabi yang ini diberikan ujian yang berbeda dengan nabi-nabi lainnya, sehingga diangkat 5 nabi ini menjadi ulul azmi, nabi-nabi yang terpilih, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh misalnya, Nabi Ibrahim dibakar sangat begitu luar biasa, berdakwah melawan ayahnya Azar, melawan raja yang sangat begitu kejam, Namrud. Nabi Musa misalnya melawan raja yang sangat begitu luar biasa ganasnya. Siapa? Fir'aun. Lolos dari hantaman tersebut, lolos dari godaan tersebut, menjadi orang yang mulia sehingga Allah angkat menjadi menjadi Nabi Ulul Azmi. Jadi jauhi perkara-perkara yang maksiat, jangan pernah makan perkara-perkara yang haram. Itu biasanya godaan bagi mahasiswa, karena ya selain itu mahasiswa ini relasinya cukup jauh, teman-temannya semakin banyak, biasanya godaan-godaan juga nggak kecil, semakin banyak. Jadi tinggal bagaimana kemudian kita memilih di dalam kampus kita, tatkala kita belajar, memilih teman yang betul-betul baik, mengajak kita menjadi orang yang lebih benar. Karena biasanya seorang itu diukur dengan temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan ikut baik. Makanya pandai-pandailah ketika menyandang status mahasiswa, mencari teman. Harus pandai kita. Jadi kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain berperilaku baik, minimal kita jangan terpengaruh oleh perkara-perkara yang tidak benar. Artinya wajib kita membentengi diri, harus mempunyai komitmen, Pak. Jadi orang-orang hebat di luar sana, Imam Syafi'i, Imam Malik Hambali, Imam Bukhari, itu godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Imam Bukhari luar biasa tatkala dulu nggak ada kendaraan. Jadi belajar dari tempat ke tempat mencari hadis riwayatnya sahih ndak begini itu jalan kaki. Sehingga sampai sekarang seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari Muhammad nama aslinya seolah-olah enggak wafat. Kenapa? Karena ini godaannya juga enggak kecil, itu kan luar biasa. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, bukan lantas Allah menghinakan dan menurunkan derajat kita. Akan tetapi dengan ujian tersebut Allah mau mengangkat taraf derajat kita ke taraf yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lulus terhadap ujian, naik kelas saja dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA, itu lewat ujian. Kalau dulu lewat UNAS. Jadi kalau dulu waktu saya SD, MI mau naik ke MDS, itu lewat ujian UNAS. Lulus naik, nggak lulus nggak naik. Pernah juga saya nggak naik kelas karena nggak lulus ujian itu. Jadi tinggal bagaimana kita kemudian sadar bahwasanya jika ada perkara-perkara yang baik yang menghampiri kehidupan kita,
tanamkan ke dalam hati kita yang paling dalam, oh ini ujian. Ini ujian, kalau saya lulus maka Allah akan mengangkat derajat saya ke taraf yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita terpengaruh dengan ujian tersebut, melakukan perkara-perkara yang tidak benar, maka di situ rahmat dan ridha Allah jauh dari kita semua. Mungkin 3 poin ini yang penting untuk saya sampaikan. Untuk kedepannya insya Allah saya akan lanjut dengan kajian-kajian yang berbeda, karena saya belajar di Fakultas Syariah Hukum. Jadi lebih spesifiknya saya belajar di hukum keluarga Islam. Jadi nanti saya akan terangkan baik dari pemateri yang sama maupun yang pemateri yang berbeda. Itu akan menerangkan tentang hukum keluarga, juga tentang perekonomian. Ada fakultas di sini juga ada hukum ekonomi syariah di kampus saya. Jadi saya akan terangkan kemudian besok bagaimana mencari pasangan yang baik, apa yang diperlukan di dalam keluarga, bagaimana menuntun istri yang menjadi istri yang baik, bagaimana menuntun suami supaya menjadi suami yang baik, bagaimana lika-liku kehidupan di dalam keluarga. Itu insya Allah saya akan sampaikan ke depan, karena ini pemula di kajian YouTube BEM ini. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, kita harus ingatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bagi orang penuntut ilmu. Yang kedua, kita harus mengedepankan akhlak. Kalau di berbagai macam tempat, di tempat-tempat yang lain sudah biasa mendemo gurunya, bahkan mendek gurunya dari kampusnya, maka jangan biasakan. Kita duduk forum diskusi, sampaikan dengan akhlak, sampaikan dengan adab, jangan menghina guru, jangan mencerca gurunya. Doakan di setiap malam, doakan dengan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barakah. Dan kelak kalau kita menjadi orang yang besar, akan menjadi orang yang besar yang baik. Jadi punya pejabat, menjadi pejabat yang baik. Dan yang ketiga, menjauhi perkara haram, terutamanya menjauhi perkara-perkara maksiat, karena ini godaan terbesarnya. Jadi ada bahkan sejarah orang panglima di daerah Eropa dulu itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Panglima sangat begitu luar biasa hebatnya, nggak ada panglima manapun yang bisa mengalahkan, hanya tunduk dan kalah kepada godaan seorang perempuan. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian YouTube kita pada kesempatan kali ini dan seterusnya dapat memberikan tambahan wawasan dan tambahan ilmu kepada kita, sehingga dengan hal tersebut dapat mendorong kita menjadi orang yang semakin baik dan lebih baik ke depannya. Semoga kita sama berdoa, semoga kita dijadikan makhluk yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, lekat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selalu membaca salawat kepada Nabi dan mendapatkan cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.